Orang yang melupakan hukum kehidupan Tuhan. Dengan judul ini, mari kita mempelajari firman Tuhan. Ketika kita menyelidiki sejarah Taman Eden, Adam dan Hawa mulai berdosa ketika mereka telah melupakan hukum Tuhan. Entah itu karena pencobaan atau alasan lain, mereka telah melupakan hukum Tuhan, yaitu, jangan makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Pada akhirnya, mereka berdosa terhadap Tuhan. Sekarang, mari kita pikirkan orang-orang yang hidup di dunia ini. Apakah alasan terutama Tuhan akan mengadakan penghakiman terakhir? Itu karena semua manusia telah melupakan hukum-hukum Tuhan. Karena mereka tidak mematuhi ajaran Tuhan dan hukum-Nya, Tuhan tidak bisa menahan penghakiman terakhir atas dunia ini. Kita telah melakukan dosa di sorga dan dilemparkan ke bumi. Kita diberi masa hidup yang singkat di atas bumi ini, kota perlindungan, untuk menerima pengampunan dosa. Ini adalah status umat manusia. Oleh karena itu, di atas segalanya, kita tidak boleh melupakan hukum-hukum Tuhan. Salah satu alasan utama kita berdosa terhadap Tuhan di sorga juga sama. Kita telah melupakan hukum Tuhan. Saat ini, jumlah gereja di bumi sebanyak pasir di tepi laut dan sangat banyak orang mengaku percaya kepada Tuhan. Tetapi mereka hidup dengan melupakan hukum Tuhan. Mereka telah melupakan hari apa hari Sabat itu, dan apakah mereka harus merayakan hari raya Tuhan atau tidak. Makanya Nabi Yesaya menubuatkan bahwa Tuhan akan menanduskan bumi dan menghancurkannya, karena orang-orang telah melupakan perjanjian abadi Tuhan, yaitu hukum-hukum Tuhan. Ada tertulis bahwa umat manusia akan mendatangkan akibatnya sendiri. Ada begitu banyak gereja saat ini, tetapi apakah mereka mengingat dan mengikuti hukum Tuhan dan ketetapannya? Melalui soal inilah kita bisa mengukur iman seseorang kepada Tuhan. Hari ini, melalui firman Hosea pasal 4, mari kita menegaskan bahwa kita tidak boleh melupakan hukum Tuhan. Tolong buka kitab Hosea pasal 4. Mari kita baca Hosea pasal 4 ayat 6. Pasal 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan apa? Pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku, kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Dalam Hosea pasal 4 ayat 6, tertulis bahwa manusia telah melupakan pengajaran Tuhan. Seperti firman ini, banyak orang di dunia telah melupakan hukum Tuhan. Apakah ibadah hari Minggu adalah hukum Tuhan? Apakah Natal adalah hukum Tuhan? Mereka tidak tahu jawaban yang benar. Semua hukum Tuhan dihapuskan, dan orang-orang telah melupakan semuanya. Oleh karena itu, umat manusia sekarang ada dalam situasi yang menyedihkan, di mana iman mereka tidak dianggap sebagai iman yang benar. Mari kita baca Ulangan pasal 8.
Ulangan pasal 8. Tuhan menyuruh kita agar jangan melupakan hukum-hukumnya. Mari kita lihat permintaan Tuhan yang sungguh-sungguh. Ulangan pasal 8 ayat 11 kita baca. Hati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan siapa? Supaya jangan melupakan Tuhan, Allahmu, dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Kita bisa berkata bahwa perintah, peraturan, dan ketetapan Tuhan adalah hukum Tuhan. Kita harus berhati-hati, agar kita tidak melupakan Tuhan dengan tidak melakukan hukumnya. Tuhan telah bernubuat di dalam Alkitab, bahwa jika kita melupakan Tuhan dan tidak mematuhi hukumnya, akibatnya akan sangat buruk. Tuhan telah menetapkan ketetapan, peraturan, dan hukumnya untuk memberikan berkat kepada kita. Namun, saat ini, banyak gereja telah melupakan hari Sabat, Paskah, dan Hari Raya Pondok Daun. Sebaliknya, mereka tetap melakukan ibadah hari Minggu, Natal, dan perayaan buatan manusia lainnya. Ketika kita melihat sejarah Daud, salah seorang nenek moyang iman, kita bisa menemukan dia meninggalkan sebuah pesan kepada anaknya Salomo. Jangan melupakan hukum Tuhan. Dia meninggalkan ini sebagai wasiatnya. Adegan ini tertulis dalam 1 Raja-Raja pasal 2. Selain itu, ketika Musa memberi Yosua semua wewenang untuk memimpin orang Israel, dia juga berkata, jangan melupakan hukum Tuhan. Ada tertulis bahwa setiap kali kita melupakan hukum Tuhan, celaka dan kemalangan besar akan menimpa kita. Mari kita mencari tahu hal ini melalui firman Ulangan pasal 28. Ulangan pasal 28. Mari kita baca Ulangan pasal 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan, Allahmu, akan melakukan apa? Ketika kita menaati semua hukum Tuhan dan perintahnya, Tuhan akan mengangkat kita di atas segala bangsa di bumi. Mari kita baca ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu, jika engkau mendengarkan suara Tuhan, Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Ketika kita tetap mengingat hukum Tuhan dan menaatinya dengan setia, Tuhan akan selalu memberikan berkat yang berlimpah kepada kita. Mari kita beralih ke ayat 15. Apa yang akan terjadi jika kita melupakan hukum Tuhan? Pasal 28 ayat 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala apa akan datang kepadamu? Maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu. Terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Hukum Tuhan mengandung banyak berkat. Ketika manusia melupakan hukum Tuhan, mereka tidak bisa menerima Tuhan yang datang sebagai juru selamat.
Ada tertulis, kamu akan terkutuk baik pada waktu kamu masuk maupun kamu keluar. Dengan sedih hati, Tuhan berkata bahwa akibat yang sungguh-sungguh berlawanan dengan berkat, akan diberikan kepada orang yang melupakan hukumnya. Namun, pada zaman ini, kita bisa melihat meskipun ada 8 miliar orang di bumi ini, hanya sedikit orang yang mengingat hukum Tuhan dan menaatinya. Situasi ini sudah dinubuatkan di Matius pasal 7. Dibandingkan dengan populasi dunia, jumlah mereka sangat kecil. Jadi Alkitab mengajarkan kita bahwa jalan itu sempit makanya sedikit orang yang mendapatinya. Dan juga berkata, lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang melaluinya. Hari ini, melalui firman dalam Ulangan pasal 28, kita bisa melihat akibat dari orang yang melupakan hukum Tuhan, dan orang yang mengingatnya. Dalam sejarah raja-raja Israel, kita bisa melihat kasus Hizkia, Raja Yehuda. Yehuda telah melupakan hukum Tuhan, tetapi Hizkia menyadari bahwa Paskah harus dirayakan pada tanggal 14 bulan Nisan, tapi itu sudah lama tidak dirayakan. Karena itu, dia mengingat hukum Tuhan dan menurutinya. Sebagai hasilnya, dia menerima kasih karunia yang berlimpah dari Tuhan, bukan? Ketika dia mengikuti hukum Tuhan, situasinya berubah. Tuhan memberkati dia pada waktu dia masuk dan pada waktu dia keluar. Sekarang, banyak orang percaya kepada Tuhan, dengan berharap akan menerima berkat dan hidup yang kekal, dan memasuki sorga. Namun, mereka tidak berusaha untuk mengetahui tentang hukum-hukum Tuhan. Mari kita lihat apa yang dikatakan Tuhan kepada mereka. Mari kita baca Matius pasal 7. Mereka semua ingin masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi tidak menuruti kehendak Tuhan yang telah memimpin kita ke sorga. Tolong buka Matius pasal 7. Matius pasal 7 ayat 21 kita baca. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada zaman Bapa, Tuhan menetapkan hukum keselamatan bagi manusia pada zaman itu. Pada zaman Anak, Tuhan memberitakan hukum keselamatan bagi manusia pada zaman itu. Zaman yang sedang kita jalani, bukanlah zaman Bapa atau zaman Anak, melainkan zaman Roh Kudus. Pada zaman Roh Kudus juga, Tuhan datang ke bumi ini untuk memulihkan kebenaran perjanjian baru. Dia ingin semua umat manusia menaati hukum-hukumnya. Dalam Matius pasal 7, tertulis bahwa orang yang melakukan kehendak Bapa akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kalau begitu, di manakah Tuhan mengukir kehendaknya? Tuhan telah mengukir kehendaknya dalam hukumnya setiap zaman. Mari kita lanjutkan membaca firman Tuhan pada pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itu Tuhan akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat apa? Pembuat kejahatan. Kenapa mereka pembuat kejahatan? Karena mereka melanggar hukum Tuhan. Yesus berkata, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Pada akhirnya,
Kerajaan sorga akan diberikan kepada orang yang melakukan hukum Tuhan, dan percaya bahwa Tuhanlah yang menetapkan hukum tersebut. Nah, sekarang mari kita pikirkan hari Sabat yang sedang kita pelihara. Dalam ke-10 firman yang tercatat dalam Keluaran pasal 20, apa yang dikatakan Tuhan? Apakah Tuhan berkata bahwa kita boleh melupakan hari Sabat? Dia berkata, ingatlah hari Sabat. Ingatlah, berarti, jangan lupa, bukan? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Keluaran pasal 20 ayat 8. Melalui ini, kita bisa mengetahui bahwa apakah dunia ini sedang melupakan hukum Tuhan atau mengingatnya? Bukan. Yang mana itu? Apakah dunia mengingatnya? Dunia tidak mengingat hukum Tuhan, bahkan hari Sabat pun. Dunia telah melupakan segalanya. Zaman ini sama seperti zaman Raja Yosia dan zaman Raja Hizkia. Pada waktu itu, orang-orang melupakan semua hukum Tuhan, dan mereka menyembah siapa? Mereka menyembah segala jenis berhala. Meskipun mereka menyembah roh-roh jahat, mereka berpikir bahwa mereka sedang menyembah Tuhan. Saat ini, ada banyak gereja di sekitar kita. Meskipun mereka mengaku percaya kepada Tuhan, apakah mereka mengikuti hukum Tuhan? Mereka telah melupakan semua hukum Tuhan. Mereka tidak mengingat apa-apa. Itulah sebabnya Tuhan akan menghakimi dunia dengan hukumnya pada hari terakhir. Mari kita baca kitab 2 Tesalonika pasal 1. Pasal 1 ayat 7. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 7 kita baca. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami, pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya, dalam kuasanya, di dalam api yang bernyala-nyala. Kapan dia akan muncul di dalam api yang bernyala-nyala? Pada hari terakhir, yaitu hari penghakiman. Dia datang di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah, yang tidak mengenal Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, dan tidak mentaati Injil Yesus, Tuhan kita. Saudara-saudari, Injil adalah perjanjian apa? Perjanjian baru. Meskipun Tuhan telah sering sekali mengajarkan perjanjian baru melalui Alkitab, orang-orang ini melupakan semua firman-Nya. Mereka ini akan menjalani apa? Akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Saat ini, begitu banyak orang melupakan hukum Tuhan. Jadi kita perlu mengajari mereka hukum Tuhan termasuk hari Sabat dan Paskah. Siapa yang telah mengajari kita hari Sabat dan Paskah? Kita harus memberitahu mereka jawaban yang benar. Siapa yang telah menetapkan hukum Tuhan? Tuhan telah menetapkan hukum perjanjian baru dan hukum perjanjian lama. Kalau begitu, jika mereka tidak menuruti hukum Tuhan, dengan apakah mereka memperlakukan Tuhan yang menetapkan hukum itu? Mereka mengabaikan Dia dan menganggap remeh firman-Nya. Jika kita percaya kepada Tuhan, bagaimana kita bisa menganggap enteng hukum dan ketetapannya? Menurut Mika pasal 4, dari manakah hukum Tuhan akan keluar pada akhir zaman? Tuhan akan memberitahukan hukum di Sion. Menurut Yesaya pasal 33, siapakah Tuhan itu? Yang memberi hukum kepada kita. Dengan kata lain, Tuhan menetapkan hukum. Tuhan menetapkan hukum perjanjian baru. Kita tidak boleh memelihara hari Sabat hanya karena hari ini adalah hari Sabtu. Tetapi kita harus mengetahui siapakah yang memerintah hari Sabat ini.
Bukankah kita sedang menaati hukum perjanjian baru menurut perintahnya? Karena Tuhan telah menetapkan hukum, kita harus menaatinya. Jika hari Sabat dan Paskah bukan perintah Tuhan, maka itu tidak ada artinya. Mari kita beralih ke Yesaya pasal 33. Mari kita baca Yesaya pasal 33 ayat 20. Pandanglah Sion, kota pertemuan raya kita, matamu akan melihat Yerusalem, tempat kediaman yang aman, kemah yang tidak berpindah-pindah, yang patoknya tidak dicabut untuk seterusnya, dan semua talinya tidak akan putus. Di situ, di Sion, kita akan melihat betapa mulia Tuhan kita, seperti tempat yang penuh sungai dan aliran yang lebar, perahu dayung tidak melaluinya, dan kapal besar tidak menyeberanginya. Sebab Tuhan ialah hakim kita, Tuhan ialah yang memberi apa? Memberi hukum bagi kita. Hukum itu penting bagi kita, karena Tuhan yang menetapkan hukum itu. Bukankah ini benar? Kepada siapa kita percaya? Kita tidak percaya pada hukum itu sendiri. Hukum itu penting bagi kita, karena kita percaya kepada Tuhan yang menetapkannya. Hukum berasal dari Tuhan, dan itulah yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Jika kita mengabaikan Tuhan dan hanya fokus pada hukum itu sendiri, iman kita akan gagal. Oleh karena itu, iman kita harus selalu memandang Tuhan yang menetapkan hukum. Ada tertulis dalam Ulangan pasal 28, bahwa ketika kita menaati hukum Tuhan, kita bisa diberkati pada waktu kita masuk dan pada waktu kita keluar. Namun, bagaimana jika kita tidak mematuhinya? Ada tertulis, kamu akan dikutuk pada waktu kamu masuk dan pada waktu kamu keluar. Saudara-saudari, kita harus ingat firman di dalam Yesaya pasal 33. Tuhan telah memberikan apa bagi kita? Dia memberi hukum kepada kita. Tuhan menetapkan hukum bagi kita. Pada zaman Bapa, Tuhan Yehova menetapkan hukum. Pada zaman anak, siapa yang menetapkan hukum perjanjian baru dalam Lukas pasal 22 ayat 7? Yesus Kristus menetapkan hukum perjanjian baru. Pada zaman Roh Kudus, hukum perjanjian baru dipulihkan selama 37 tahun pemerintahan Daud yang dinubuatkan. Hukum perjanjian baru harus berlanjut pada waktu kedatangannya untuk kedua kali, agar kita bisa melakukannya pada zaman Roh Kudus. Tuhan harus datang ke bumi ini untuk kedua kalinya, dan menetapkan perjanjian baru lagi. Karena Tuhan menetapkan hukum ini, tidak ada orang lain yang bisa menetapkannya. Tidak peduli berapa banyak sarjana yang mempelajari Alkitab, mereka tidak akan bisa mengerti hukum perjanjian baru. Namun, Tuhan mengizinkan kita untuk mengetahui hukum perjanjian baru, hukum kehidupan Tuhan, yang telah lama dilupakan oleh seluruh umat manusia. Hari ini, mari kita memikirkan Bapa dan Ibu Sorgawi yang menetapkan hukum, dan yakin bahwa kita akan masuk ke sorga. Yesus telah berkata, hanya orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Dengan mengingat firman Kristus ini, jangan kita kehilangan kepercayaan pada hukum perjanjian baru. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Mari kita baca Mika pasal 4 ayat 1. Pasal 4 ayat 1. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Nubuat ini tentang zaman Roh Kudus, bukan? Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit, bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari,
kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berbuat apa? Dia akan mengajari kita jalan-jalannya, dan kita harus mengikuti jalannya, yaitu hukum kehidupan yang akan diberikan Tuhan kepada kita pada zaman Roh Kudus. Dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari manakah pengajarannya keluar? Dari Sion akan keluar pengajaran, dan firman Tuhan dari Yerusalem. Hukum keluar dari Sion, dan firman Tuhan dari Yerusalem. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan dengan hukum kehidupan pada akhir zaman? Bolehkah kita berpikir, aku bisa melupakan hukum dan mengabaikan beberapa bagian darinya tergantung situasiku? Tidak boleh. Karena hukum itu penting dalam dunia rohani, Tuhan menetapkan hukumnya, supaya kita bisa diberkati saat kita masuk dan saat kita keluar. Kita tidak boleh memahami hukum sebagai hukum itu sendiri. Pertama-tama kita harus memahami Dia yang menetapkannya. Hari ini, mari kita berpikir, siapa yang memberi kita hukum ini? Sementara kita memelihara hari Sabat, sementara kita ikuti jam berdoa dan merayakan ketujuh hari raya dalam 3 bagian, mari kita mengingat kasih karunia Tuhan di dalamnya. Sekali lagi, saya meminta Anda jangan pernah melupakan kasih Tuhan. Kita benar-benar orang yang diberkati. Tuhan telah mengatur seluruh sistem alam semesta, agar kita bisa diberkati ketika kita masuk dan ketika kita keluar. Karena Tuhan telah mengatur segalanya untuk umat-Nya, saya berharap kita semua mengikuti jalannya dan menerima berkat. Saya menutup khotbah hari ini. Terima kasih.